Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat informatika. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya akan memberikan kriteria penilaian kepada Anda semua, di mana mata kuliah ini digabung dengan dosen pengampu lainnya. Jadi saya hanya memberikan beberapa persenan kriteria penilaian saja. Kriteria penilaiannya diantara nilai tugas, nilai UAS, ataupun etika. Baik, untuk sebelum memulai perkuliahan ini saya akan memberikan tujuan pembelajaran untuk Anda. Pada perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti fungsi supply chain management dalam SIE, pemahaman arti dan jenis perusahaan manufaktur, cakupan area SCM pada sebuah perusahaan manufaktur, teori-teori dan komponen-komponen di dalam SCM, aktivitas fisik dan media pasar dalam SCM, serta tantangan perusahaan dalam mengelola aktivitas rantai pasok. Baik, di perkuliahan daring saya, kita bisa menggunakan tatap muka dengan aplikasi Zoom, live media sosial, maupun audio video pembelajaran yang akan saya berikan. Di perkuliahan ini, saya akan mengungkit masalah supply chain management. Apa itu supply chain management? Pada perusahaan, ada sistem yang mengatur hubungan perusahaan dengan suppliernya. Manajemen ini memudahkan interaksi hubungan kekerabatan antara perusahaan. Kerjasama ini dikatakan aktivitas rantai pasok atau supply chain. Kerjasama ini bertujuan agar antar perusahaan dapat mendistribusikan produksinya hingga ke konsumen akhir. Adapun jenis perusahaan yang tepat dalam penggunaan SCM ialah perusahaan manufaktur. Apakah Anda tahu perusahaan manufaktur? Ya, perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mana di dalamnya terdapat pengolahan barang baku menjadi barang jadi. Jenis-jenis perusahaan manufaktur diantaranya seperti perusahaan sepatu, furnitur, makanan kemasan, dan masih banyak lainnya. Kenapa harus manufaktur? Ya, karena di perusahaan ini mempunyai proses pengolahan yang sangat panjang. Pastinya dengan supply chain management, perusahaan manufaktur sangat terbantu dalam proses pengembangan distribusinya. Area cakupan SCM di dalam perusahaan manufaktur, yang diantaranya kegiatan pengembangan produk, yang dimana kegiatan pengembangan produk ialah perusahaan melakukan sebuah riset pasar yang di sini melibatkan supplier dalam perancangan sebuah produk baru. Kedua, di dalam bidang pengadaan atau procurement. Kegiatan mendapatkan bahan baku, di sini supplier mengevaluasi kinerja supplier yang lainnya untuk melakukan pembelian bahan baku dan komponennya. Yang ketiga, kegiatan perencanaan, yang dimana perusahaan merencanakan produksi ataupun persediaan yang ada. Keempat, kegiatan produksi. Di sini perusahaan melihat kualitas dari pembuatan sebuah produk tersebut. Kelima, bagian distribusi, yang mana adanya penjadwalan pengiriman dan pemeliharaan hubungan perusahaan dalam memonitor kegiatan pendistribusian. Ada beberapa teori di dalam supply chain management, yaitu menurut Chase, sistem menerapkan pendekatan secara total untuk mengelola seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang sampai ke konsumen akhir.
Menurut Stephenson dikatakan, supply chain management sebagai suatu koordinasi strategis dari rantai pasok dengan tujuan untuk mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan. Menurut Russell dan Taylor, supply chain management mengelola arus informasi produk dan pelayanan di seluruh jaringan, baik itu pelanggan, perusahaan hingga pemasok. Jadi di sini dikatakan manajemen rantai pasok ialah pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai dari pencarian bahan mentah oleh supplier hingga kegiatan operasional perusahaan berlanjut ke pendistribusian hingga konsumen akhir. Di dalam SCM terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan fisik atau kegiatan mediasi pasar. Apa itu kegiatan fisik? Baik, kegiatan fisik atau aktivitas fisik ini biasanya berhubungan dengan produksi di dalam perusahaan ya. Di antaranya seperti pencarian bahan bakunya, penyiapan material-material produk, cara pendistribusian, ataupun jika ada sebuah pengembalian produk. Selanjutnya, aktivitas dalam mediasi pasar. Ya, biasanya ini berhubungan dengan pelanggan ya. Seperti analisa, riset pasar, inovasi produk, penentuan harga ataupun pelayanan purna jual ya. Pelayanan purna jual itu seperti garansi ataupun asuransi. Ya, apa saja sih tantangan dalam mengelola supply chain ini ya? Jadi banyak sekali hal-hal yang dilibatkan di dalam supply chain begitu, seperti banyaknya pihak ya. Kalau dia mempunyai banyak supplier ya berarti banyak yang berpengaruh begitu. Misalnya di dalam perusahaan furnitur ya, misalnya dalam perusahaan furnitur dia mempunyai supply kayu ya, misalnya dari yang di Jawa supply kayu dari Kalimantan Timur begitu. Ternyata mungkin tidak sinkron nih sama yang di Kalimantan Timur, akhirnya dia harus mencari di pemasok lain ya, perusahaan kayu di Kalimantan yang lain gitu, Kalimantan bagian yang lain. Nah, hal-hal seperti itu sangat berpengaruh dalam pengelolaan supply chain ya. Dari perbedaan bahasa, misalnya dari antar negara, biasanya perusahaan yang antar negara ya, berhubungan sama bahasa, zona waktu, ada budayanya gitu. Jadi sangat kompleks sekali. Nah, itu tantangannya. Terus banyak sekali ketidakpastian ya. Misalnya dari jumlah permintaan konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Pasokannya terlalu berlebih gitu kan. Jadi mengurangi nilai jual perusahaan ya. Ketidakpastian pasokan dari harga, kualitas gitu. Ternyata di Kalimantan Timur harganya jauh lebih mahal misalnya ketimbang pasokan kayu di Kalimantan Selatan. Ya, jadi mau nggak mau pemasok dari Jawa lebih memilih yang dari Kalimantan Selatan seperti itu. Dan ternyata nanti berubah lagi, harga pasti akan berubah terus begitu ya. Misalnya ternyata kesediaan di Kalsel ini berkurang gitu kan, tidak ada, habis misalnya, kosong. Nah berarti kan mau nggak mau pemasok dia mencari di Kalimantan Timur ya, yang mungkin harganya yang tidak semurah di Kalsel. Nah seperti itu. Ketidakpastian internal. Nah, ketidakpastian internal ini misalnya ada peralatan di pabrik
yang dia harus diperbaiki, ya seperti itu kerusakan mesin, peralatan yang udah karatan misalnya kan. Nah, ini sebuah ketidakpastian ya. Jadi hal yang sudah saya sampaikan tadi bisa merupakan tantangan perusahaan dalam mengelola aktivitas rantai pasok. Baik, itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa.